Kisah ini adalah cerita rakyat abadi yang terus digaungkan dari generasi ke generasi. Kisah dari seorang putri tunggal dari kerajaan paling damai tanpa permusuhan di dalamnya, yang harus menanggung duka sepanjang hayatnya. Mari kita mulai. Tapi sebelum itu, kalian udah tekan tombol like sama subscribe belum? Kalau udah, makasih. Dahulu kala, ketika peradaban pada puncak kejayaan, Kekaisaran Kaliastar masih sangat harum. Di saat yang bersamaan pula, pernikahan dari putri tunggal Kaisar Kaliastar dengan kerajaan aliansinya akan segera dilakukan. Hingar-bingar perayaan dilakukan kedua kerajaan tersebut untuk rayakan bahagia baru. Sesuai dengan adat yang ada, kedua mempelai harus meminta restu pada kuil tua milik Kekaisaran Kerajaan Kaliastar. Salam. Salah. Apa yang kalian lakukan? Dia kekasihku. Tidak apa, Putri. Saya tidak terluka. Ampun Putri, hanya orang suci yang boleh memasuki kuil ini. Apa maksud kalian? Kami harus meminta restu kepada Dewi Burung. Kami akan menikah esok hari. Ampun Putri, Pangeran Caspian hanya bisa melakukan ritual di luar kuil. Penjaga! Kedua penjaga kuil hanya bisa patuh pada perintah sang kaisar. Peraturan tetaplah peraturan. Jika bukan patuh, apa yang bisa mereka lakukan? Dan Pangeran Caspian dengan rasa cintanya yang teramat besar, sekali lagi membiarkan harga dirinya terinjak demi kekasihnya. Lakukanlah, Putri. Berdoa pada dewimu bisa di mana saja, bukan? Biar jasaku tetap berada di luar kuil. Namun, kau pasti rasa jika ragaku selalu bersamamu seterusnya. Pergilah, berdoa dengan ragaku di dalam sana. Xia gadis yang sangat patuh, tidak hanya pada sang kaisar yang juga ayahnya. Xia juga patuh dan mengikuti permintaan Caspian. Dengan berat hati, Xia memasuki pelataran kuil. Dengan hati mengutuki peraturan tidak masuk akal untuk kekasihnya. Dengan derai air mata yang turut jatuh malam itu juga, Xia berdoa, tidak hanya untuk pernikahannya esok, tapi juga keadilan untuk rasa yang Xia dan Caspian rasakan tentang keabadian. Entah mengapa malam itu angin begitu dingin. Rasa gamang juga sekelebat Xia rasakan. Ketika kereta kuda yang dia dan Caspian naiki membelah gelap belantara. Ia sadar esok adalah hari yang besar untuk mereka. Namun entah mengapa, Xia rasa ada hal besar lain yang akan ikut serta. Benar, Baginda. Saya melihatnya. Kau yakin itu bukan hanya gertakan? Kita juga tahu aturan itu dari lama, bukan? Mohon ampun, Baginda. Namun, penjaga kuil benar-benar menghunuskan pedang mereka pada Pangeran Caspian. Dan mereka mengatakan bahwa pangeran bukanlah orang suci. Apa Lik Shihua membela putraku? Jawab! Mohon ampun, Baginda. Putri saya memasuki kuil Sen. Panggilkan aku assassin paling hebat. Akan ku bunuh Lik Shihua dengan tanganku sendiri. Kerajaan gonjang-ganjing, riuh derap prajurit ramaikan lorong-lorong istana yang sering terlelap sebelumnya. Amarah, gelisah, kecewa, dan kesedihan turut sesakan aula istana. Kala raja dengan raut kerasnya menatap nyalang setiap orang yang dihadapkan padanya, hingga terpilihlah assassin yang raja inginkan. Aku, Raja George dari Kerajaan Albadoro, memerintahkan kalian untuk menuju tanah kekaisaran Kaliastar, mencari Lik Shihua dimanapun dia berada, dan membunuhnya tanpa ampunan. Baik, Baginda. Aku ingin kalian memastikan Lik Shihua terpisah dengan tubuhnya. Pekat langit juga membuat suasana jadi semakin merisaukan. Sekelompok assassin bergerak bagaikan angin. Dalam panduan orang kepercayaan raja, mereka mengintai dari jauh rumah mewah di tengah hutan. Dengan kuda kesayangan pangeran mereka berada di seberang hunian, sang assassin yang merasa targetnya berada di depan mata ingin bergerak cepat. Tunggu, biasanya Putri Xia dijaga oleh pengawal kaisar.
hunian itu terlihat kosong. Ya, dia benar. Bahkan pangeran juga tidak ada di tempat. Ini mempermudah pekerjaan kita, bukan? Kita tetap harus waspada. Bisa jadi Udahlah, ini... Tuan. Mau sampai kapan kau membuang waktu, hah? Saya berani jamin Putri Xia sendirian. Jika kalian tidak ingin menjalankan misi, biar saya tanggung semuanya sendiri. Biarkan saya jalankan misi saya juga, Tuan. Permisi. Maafkan saya, Putri Xia. Percayalah, Pangeran Caspian sangat mencintaimu. Sampai beliau menggadaikan kerajaannya hanya untuk bersamamu. Dengan penuh hati-hati, semua pesuruh raja memasuki hunian Xia dan Caspian dari seluruh arah. Mereka dapati Xia dengan wajah bahagia mengganti bunga layu pada pot bunga dengan yang masih segar. Kita lakukan dialog dulu. Biar aku yang mulai. Siapa? Salam, Putri Xia. Hamba, Tuan Putri. Biarkan hamba memperjelas kekeliruan yang ada di antara kita. Apakah kau dari kerajaan kekasihku, Caspian? Apa yang membawamu memasuki rumah kami dengan tidak sopan dini hari begini, prajurit? Maaf atas kelancangan saya, Tuan Putri. Saya hanya ingin memastikan sesuatu. Apakah sembahyang pada kuil tetap tidak diperkenankan pada calon pasangan dari Kekaisaran Kaliastar? Apakah Kekasihku tidak hina. Siapa kau dengan enteng yang mengatakan itu kepada kekasihku, calon suamiku? Hah? Apa mau kalian? Tenang, Tuan Putri. Kami tidak akan menyakitimu. Mereka kembali. Maaf, Tuan. Tapi saya hanya menjalankan perintah. Caspian yang pulang dari buruannya memasuki rumah dengan sangat bahagia. Hari ini adalah hari di mana ia dan kekasihnya akan bersatu di depan nama Tuhan. Namun, betapa kagetnya Pangeran Caspian ketika mendapati kekasih hatinya sudah tergenang oleh darahnya sendiri. Badannya tak lagi menyatu dengan paras rupawan yang selalu ia puja. Bunga krisan beserta bunga cantik lainnya berhamburan, temani kekasihnya yang hilang rona hidup pada jengkal tubuhnya. Hancur, Caspian seperti dihancurkan detik itu juga. Tubuhnya tidak bisa merespon. Meskipun beberapa pengawal kekasihnya sudah ikut merangsek masuk ke dalam hunian mereka, Pangeran Caspian yang diliputi amarah dan kesedihan langsung meminta pengawal mengabarkan hal tersebut kepada Raja Kaliestar. Pangeran Caspian sendiri akan mencoba kembali ke kerajaannya dan melaporkan hal ini guna mendapatkan bantuan. Jika tragis tergambarkan pada Xia, maka Caspian adalah nestapa yang terus tuntut keadilan di tiap nafasnya. Caspian berjalan dengan perasaan koyak di setiap jengkalnya. Kenyataan bahwa penyebab kematian kekasih yang paling dia cintai adalah ayahnya tercinta sangat telak memukul kewarasannya. Dan di sini, kakinya tegak berdiri di depan ayahandanya yang terlihat sangat gembira dengan kedatangannya. Caspian putraku, akhirnya kau sadar, nak. Apa yang Baginda lakukan kepada calon istriku? Caspian, ayah menyelamatkanmu dari cengkraman Baginda lah sihir. yang paling mengerti seberapa besar saya mencintai Putri Xia. Putraku. Baginda sendiri yang menyetujui pernikahan kami diselenggarakan. Dan setelah mengetahui semua acara penting dalam upacara mereka benar, dan Baginda sendiri yang mengizinkan saya mengikuti semua. Tapi mereka menginjak harga dirimu, putraku. Aku yang menyerahkan harga diriku sedari awal, ayah. Kau gila. Akulah yang meletakkan kepalaku di bawah pedang Kekaisaran Kaliestar. Tapi ini martabat kita. Martabatmu. Martabat kita atau ego ayah sendiri. Maaf ayah, saya mohon pamit. Saat keadaan semakin memanas dan perseteruan semakin menyebar hingga ke kerajaan Kaliestar karena kecerobohan panglima dari kerajaan Altaron, Pangeran Caspian ikut memasuki medan perang di barisan kerajaan Kaliestar dan membuat kedua keadaan yang ikut berseteru kaget. Pangeran Caspian bersumpah, selama nafasnya masih terus berhembus, ia akan membela dan membersihkan nama kekasihnya, Li Huaxia. Aku mendengarmu mengutuk Ikus dari tadi, Xia. Aku juga
sini. Apakah menjadi abadi seperti sekarang ini sudah sesuai dengan apa yang kamu inginkan? Aku dan Dewi yang selalu kamu puja di kuil. Mintalah satu hal yang ingin kau wujudkan, Syah. Aku berhutang karena tidak bisa menjaga pewaris tunggal kerajaan Kaliastara dan membiarkanmu kesakitan seorang diri. Mintalah. Xia yang masih kebingungan mencoba dengan keras mengingat perasaan terakhir yang dia bawa sampai akhir hayatnya. Sebelum Xia mengucapkannya, Dewi Len yang mengetahui hal itu langsung membawa Xia turun dari keabadian menuju bumi. Dewi Len coba mencari sinyal terakhir kehidupan dari Caspian, kekasih Xia. Namun nihil. Sampai Xia sendiri yang menemukan pangerannya terbujur kaku dengan kain bordir lambang kerajaannya berada di tangannya. Harusnya kau ini. Dewi, aku mohon maaf. Ini tidak seharusnya terjadi. Bukan begini yang aku mau. Bukan. Tolong Dewi, aku tidak memiliki wewenang untuk dunia orang mati. Kita berada di tempat yang berbeda dengan mereka yang tidak suci. Aku ingin abadi bersama kekasihku. Apapun akan aku lakukan. Apapun. Pengorbanan, Syah. Kamu harus mengorbankan satu anggota tubuhmu untuk menebus itu. Iya. Akan aku lakukan. Apapun perlu kamu ingat, Syah. Kamu tidak bisa kembali ke tempat tadi setelah melakukan ini. Pun kamu perlu waktu berpuluh-puluh tahun untuk bisa bertemu dengan kekasihmu atau bahkan tidak sama sekali. Apapun asal aku bisa bersama Caspian akan aku lakukan. Baiklah, jika memang itu keinginanmu. Setelah itu, semua gelap. Dunia Xia yang awalnya putih penuh kemilau, kini suram dengan banyak sekali bisikan yang dia dengar. Untuk beberapa saat, Xia baru sadar bahwa Xia menjadi hantu. Hantu yang memiliki kekuatan dari Dewi Burung. Berbeda dengan arwah lainnya, Xia bisa berubah menjadi burung dan terus menunggu kekasihnya. Begitulah kisah yang masih menjadi warisan Kerajaan Kaliestar. Sampai hari ini, tidak hanya kisahnya yang abadi, Xia juga masih terus menunggu kekasihnya. Mungkin Xia sedang berada di sampingmu sekarang. Takutnya.